Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai bunda dan teman-teman, selamat datang kembali ya di channel Uma Zaid dan Zabib. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya, semoga selalu dalam lindungan Allah. Allah permudah segala urusannya. Dan buat teman-teman yang hari ini lagi sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin, Allahumma amin. Oke teman-teman, jadi hari ini tuh aku mau share video lagi. Jadi ini adalah kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman, di jam 8 gitu. Nah ini tuh sebelum aku berkegiatan, aku mau kasih makan ikan lele yang tempo hari aku beli ya teman-teman. Oh iya, ngomong-ngomong soal ikan lele ini, jadi ada beberapa komentar juga ya dari bunda-bunda yang alhamdulillah ternyata suka juga sama ikan lele. Dan ada juga yang beli ikan lele itu langsung dari kolamnya sama kayak aku ya teman-teman. Emang bener ya teman-teman, ada kemarin itu yang komen teman subscriber katanya itu kalau beli ikan lele langsung di kolamnya gitu lebih fresh gitu katanya. Bener ya teman-teman, jadi rasa itu kayak lebih seger gitu loh teman-teman, kayak nggak amis gitu. Jadi emang bener-bener seger banget ya, pokoknya beda gitu teman-teman dari biasa atau dari ikan yang biasa dibeli kalau kita diamin di kulkas gitu kan agak lama gitu ya teman-teman. Tapi kalau dibeli langsung di di kolamnya gitu, itu langsung dimasak teman-teman. Jadi nanti itu aku ambil satu terus aku masak atau dua aku masak gitu teman-teman. Jadi memang sengaja dimasukin dalam ember kayak gitu. Itu emang ada ya teman-teman, dalam ember tuh ada beberapa yang kecil-kecil ukurannya, tapi tadi aku tungguin dia nggak mau keluar teman-teman. Entah mungkin karena dia masih beradaptasi ya sama lingkungan barunya. Jadi dia tuh nggak mau keluar. Padahal udah aku tungguin tadi ya teman-teman, tapi dia nggak mau keluar juga. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah di sini aku lanjut lagi ya. Di sini tuh aku mau jemur pakaian dulu ya teman-teman. Ini tuh pagi-pagi banget ya teman-teman. Aku sengaja jemurnya pagi karena alhamdulillah nih teman-teman, pagi-pagi cahaya mataharinya udah bagus ya, udah mulai keluar. Jadi aku tuh semangat banget pagi ini buat jemur-jemur pakaian. Oh ya, gimana nih cuaca di tempat bunda dan teman-teman semuanya? Apakah lagi cerah atau lagi musim penghujan sekarang? Kalau di tempat aku ini sebenarnya sekarang tuh lagi pagi itu kayak panas gitu loh teman-teman. Jadi nanti itu siang dia itu mulai hujan. Jadi memang dalam sehari itu ada panas dan ada hujannya. Alhamdulillah ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Yang penting masih bisa paginya itu jemur pakaian. Nah lanjut lagi ya teman-teman, di sini aku jemur-jemur pakaiannya. Cucian aku nggak terlalu banyak ya teman-teman, segitu aja alhamdulillah. Nah lanjut lagi ya setelah jemur-jemur pakaian, dan mudah-mudahan pakaiannya kering ya sampai nanti di sore harinya. Terus lanjut lagi di sini aku mau langsung ke di belakang ya teman-teman, maksud itu belum masuk ke dalam rumah. Aku mau bersih-bersih di sini ya teman-teman. Ini tuh banyak banget sampah, aku tuh nggak ada stok kantong plastik biru besar gitu ya teman-teman, jadi aku tumpuk dulu di sini. Biasanya itu kalau kita ada maksudnya itu kalau aku di rumah ada kantong biru besar, itu biasanya aku masukin dalam kantong biru teman-teman, terus nanti dibuang di tempat pembuangan sampah yang di pasar ya teman-teman. Kalau di sini itu pembuangan sampah itu ada di pasar gitu. Nah aku sekalian di sini bersih-bersih area bawah ini ya teman-teman. Lantainya ini tuh selesai menyuci seperti biasa, pasti bakalan licin ya teman-teman. Aku tadi udah nyuci dari pagi ya teman-teman ya. Tadi tuh sebelum pergi sekolah sebenarnya Pak suami udah nyuci. Nah jadi aku tuh lanjutin kerjaan beliau. Tadi itu tinggal ngeringin, cucian sekali lagi terus tinggal dikeringin gitu kata beliau ya teman-teman. Karena tadi itu baru dicuci tahap pertama gitu ya, tinggal dibilas lah gitu ya sama dikeringkan. Nah teman-teman, ini tuh dedek Zabibnya bangun dong, Masya Allah, pagi-pagi udah bangun ya teman-teman ya. Tuh dia langsung ke belakang dan dia langsung minta mandi. Dia itu mandi, suka banget teman-teman mandi di ember-ember kayak gini. Padahal air di sini tuh dingin banget teman-teman. Ini kan daerahnya daerah gunung ya, jadi pagi-pagi itu benar-benar dingin banget. Tapi namanya anak-anak ya teman-teman, nggak tahu sama yang namanya dingin, Masya Allah. Nah ini teman-teman aku liatin ya cuaca pagi ini tuh udah cerah banget ya teman-teman, alhamdulillah. Oke lanjut lagi kegiatan aku selanjutnya. Nah ini dia teman-teman, sesuai judul di thumbnail ya teman-teman, aku hari ini tuh mau masak ya teman-teman, masak cemilan atau apa ya, buat bukaan gitu loh teman-teman. Aku tuh mau masak bakwan goreng sayur, bakwan sayur ya teman-teman. Bakwan tuh ya digoreng kan ya. Maksudnya itu bakwan sayur. Nah ini campurannya ada kol. Terus aku nanti mau kasih wortel. Nah kalau untuk bumbunya atau bahan-bahannya seperti biasa aja ya teman-teman. Pasti teman-teman udah pada jago lah ya masak bakwannya kayak gini. Tapi aku tuh ada bikin sesuatu hal yang bikin dia itu jadi crispy teman-teman. Atau teman-teman udah pada tahu mungkin ya, udah pada nebak atau belum tahu nih. Sekalian yang udah tahu boleh ya ditulis di kolom komentar gimana caranya ya bakwan sayur itu bisa crispy.
Nah ini tuh biasanya emang udah aku cobain ya teman-teman, aku udah praktekin beberapa kali masak. Nah ini tuh aku videoin kalau masak kali ini ya teman-teman, dan benar-benar crispy sih teman-teman. Tadi itu aku tambahin 3 siung bawang putih, terus aku tambahin kemiri juga. Nah ada di situ ketumbar bubuk sama kunyit bubuk ya teman-teman, karena aku tuh nggak punya kunyit yang itu ya teman-teman, yang nggak bubuk gitu atau kunyit yang dibeli langsung di pasar itu. Kebetulan stoknya juga lagi habis, jadi aku langsung aja pakai itu ya. Terus juga lebih instan sih kalau menurut aku ya teman-teman, pakai kunyit bubuk kayak gitu sama ketumbar bubuk juga. Nah tadi itu aku tambahin tepung terigu, terus di sini aku tambahin tepung beras ya teman-teman. Nah ini tuh juga aku lihat di resepnya itu ya. Ini sebenarnya perdana ya teman-teman kalau aku pakai tepung beras kayak gini. Cuman aku tuh penasaran pengen coba, ya udah dicoba aja ya. Jadi aku pakai tepung terigu, terus tepung beras itu ya secukupnya aja sih, nggak banyak-banyak teman-teman. Nah aku kalau soal berapa banyaknya nggak tahu ya teman-teman, karena memang ini tuh kayak masaknya itu ya berapa berapa bisa aja gitu, maksudnya kira-kira aja gitu ya teman-teman. Terus ini aku tambahin daun bawang, terus ini juga ada seledri seperti biasa ya teman-teman, pasti teman-teman tahu ya. Nah itu tuh daun bawangnya udah membeku ya, karena aku masukin freezer, dan daun seledrinya juga ini udah membeku banget teman-teman. Tapi aku coba juga akhirnya dia bisa juga ya teman-teman mencair gitu. Terus di sini tambahin air, nah diaduk-aduk deh, dan jangan lupa pakai garam sama penyedap rasa ya teman-teman. Aku seperti biasa aja pakainya yang halawa ya. Itu adalah rahasia masakan bakwan aku juga yang enak. Pokoknya semua masakan aku biasanya pakai itu ya teman-teman, pakai halawa itu. Nah halawa itu bumbu probiotik teman-teman, dia itu nggak MSG non MSG ya, jadi emang sehat sih teman-teman kalau menurut aku ya, insya Allah. Karena memang di situ keterangannya memang non MSG, itu tuh dari bumbu probiotik gitu loh teman-teman, dari hewan alami atau dari ayamnya gitu ya. Nah ini tuh bumbunya yang aku pakai yang sapi ya teman-teman, jadi dia itu ada 3 rasa, ada sapi, jamur, sama ayam. Nah aku pakai di sini yang sapi. Teman-teman udah ada pernah coba belum sih yang namanya bumbu halawa ini? Kalau teman-teman mencoba, dicoba deh ya teman-teman. Masya Allah, ngomongnya belibet banget ya, Masya Allah, mohon maaf ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku langsung aja ngaduk-ngaduknya. Seperti biasa ya teman-teman masaknya ya, teman-teman udah pada tahu lah ya, udah pada jago. Karena pastinya bakwan ini tuh masakan seluruh umat ya. Nggak enak banget kan teman-teman kalau berbuka itu kalau nggak pakai gorengan. Jadi aku di sini tuh mau masak gorengan. Ini tuh bakwan ala aku ya teman-teman, dan bakwannya insya Allah crispy dan enak banget teman-teman, mantul pokoknya. Nah di sini tuh aku coba ya teman-teman, karena aku tuh lagi nggak puasa di video ini ya teman-teman, jadi aku coba gimana rasanya, mohon maaf ya. Tapi aku coba ya tadi berdiri, lupa teman-teman, aku harusnya duduk ya, karena kan makan dan minum itu harus duduk ya teman-teman, ada hadisnya ya makan dan minum sambil duduk itu. Nah teman-teman lanjut dibersihkan dulu deh ya sedikit si mejanya. Nah ini diaduk-aduk aja seperti biasa. Nah setelah diaduk-aduk di sini aku tambahin soda ya teman-teman, soda kue gitu. Ini tuh juga perdana teman-teman aku cobain pakai soda kue. Aku lihat resep di mana gitu, pokoknya pakai soda kue katanya gitu. Nah aku coba aja deh ya, nggak apa-apa, mencoba kan nggak jadi masalah ya teman-teman. Kita coba aja dulu, siapa tahu berhasil. Nah dilanjut aja ya teman-teman, aku di sini mau masak dan aku tambahin minyak goreng. Teman-teman mohon maaf ya, ini tuh aku voice overnya sekali lewat aja ya teman-teman, nggak ada diulang-ulang lagi. Jadi kayak banyak banget kata-kata atau pengucapan aku tuh yang kurang tepat ya teman-teman, mohon maaf banget ya. Semoga teman-teman tetap enjoy ya nontonnya. Terus di sini lanjut lagi aku tambahin si mentega atau margarin gitu ya teman-teman. Nah ini tuh rahasianya supaya si bakwan sayur ini tuh crispy teman-teman. Aku udah pernah bandingin, aku kasih mentega atau margarin sama yang enggak, itu memang beda sih teman-teman. Memang lebih crispy itu kalau dikasih margarin ya teman-teman. Nah ini ditunggu aja margarinnya itu sampai benar-benar mencair gitu ya, sampai udah cair semuanya. Nah kalau udah cair semuanya berarti itu udah panas ya teman-teman minyak gorengnya. Nah lanjut aja di sini aku masukin si bakwannya. Oh ya teman-teman sore ini udah pada masak belum nih? Sambil nonton video aku lagi pada ngapain? Semoga video sederhana ini dapat bermanfaat ya teman-teman. Semoga ada ilmu atau ada ada yang bisa diambil lah gitu ya teman-teman ya.
nggak mubazir gitu loh aku bikin videonya. Maksudnya itu ya ada yang bermanfaat, karena kan kalau bermanfaat itu akan lebih baik ya teman-teman, nggak cuman sekedar di share aja. Pokoknya aku berharap banget setiap yang aku share itu ada manfaatnya ya teman-teman, baik bagi teman-teman maupun bagi diri aku sendiri. Karena biasanya kalau ilmu itu kalau kita kasih, kalau kita bagi gitu ya, apalagi kayak aku ini aku abadikan ya teman-teman, itu kan pasti bakalan kita inget ya, sekalipun nanti kita lupa pasti kita bisa lihat ya ada jejak digitalnya gitu. Makanya aku tuh share masak-masak ini aja ya, sederhana sih teman-teman, tapi ini tuh nanti kita coba gimana ya rasanya. Nah ini tuh aku balik ya teman-teman, aku balik tadi udah balik yang pertamanya udah agak kuning gitu ya warnanya, terus aku balik. Nah teman-teman ini nih hasilnya, kita coba yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, renyah. Tunggu dulu. Panas. Gimana, crispy banget kan teman-teman? Masya Allah, itu tuh benar-benar enak banget sih teman-teman setelah aku coba. Jadi kalau teman-teman suka bakwan yang crispy gitu, teman-teman wajib coba ya cara aku bikinnya. Dan semoga video ini bermanfaat teman-teman. Insya Allah kita jumpa lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Dan aku mohon maaf ya kalau ada yang kurang berkenan di hati teman-teman dari aku buat video ini, baik dari segi pengucapannya maupun dari segi aku ngambil gambarnya. Insya Allah kita jumpa lagi di video aku selanjutnya teman-teman. Mohon maaf ya sekali lagi, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semangat selalu beribadahnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.